Memang di dalam berbagai macam kesempatan saya sangat jarang sekali mengambil kaul ulama di dalam bagaimana adanya pensyaratan kitab sejaman oleh para ulama-ulama. Kenapa? Karena pensyaratan itu adalah sesuatu yang sangat mutlak, badihi. Jadi sesuatu yang sebenarnya tidak usah ada ucapan ulama pun, sebuah syahid daripada kitab sejaman akan adanya tokoh di zaman tertentu itu adalah merupakan sebuah keharusan. Tetapi baiklah, saya akan berikan sebuah ucapan dari ulama tentang bagaimana para ulama mensyaratkan kitab sejaman bagi sebuah nasab atau bagi sebuah tokoh dalam sejarah. Seperti dalam kitab Risalah fi Ilmil Ansab dikatakan bagaimana Syekh Al-Husain bin Haidar Al-Hashimi mensyaratkan adanya kitab sejaman bagi sebuah nasab. At-Tariqus Sani Kutubun Nasabin Al-Abdalil Ulama'i Siqatil Muhaqqiqin Al-Asbatil Lati lam talhaqha aydil huwatil abithina wa du'afa'il matrukina wal wadda'il kadhibina la siyama in kanat masyuratan muntashiratan. Amma in kanat makhtutatan fayajibu at-tasabbutu minal khututi wa muqabalatun nusakhil makhtutati wa mata 'urifa khattun nasabatil muhaqqiqis siqati fa innahu yu'malu bihi wa yakunu mustanadan syar'iyyan wa 'alaihi al-'amalu fil qadimi wal hadithi wa kadal 'amalu bil wijadat. Ini ada dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab halaman 105. Bahwa di antara metodologi bagaimana kita menetapkan nasab adalah dengan adanya kitab-kitab para ahli nasab yang utama. Ada di setiap masa dari ulama-ulama yang terpercaya, yang ahli tahqiq. Yang ahli tahqiq itu bukan ulama yang mengambil sebuah nasab dari sebuah pengakuan lalu dicatat, tetapi muhaqqiqin itu adalah man asbatad dalila bid dalil. Orang yang apabila mendapatkan sebuah nasab dia tidak akan menuliskannya kecuali setelah diperiksa nasab itu menurut ilmu nasab, ilmu yang dia peroleh dari kitab-kitab nasab tentang benar atau tidaknya sebuah nasab. Yang kitab-kitab itu tidak dijamah oleh tangan-tangan para orang yang berhawa nafsu, yang bermain-main terhadap nasab, yang lemah, yang ditinggalkan, yang para pemalsu, yang para pendusta. Ini syarat daripada kitab yang harus dijadikan rujukan di dalam setiap masa untuk kesahihan nasab adalah kitab-kitab yang belum dijamah oleh tangan-tangan orang-orang yang punya hawa nafsu, orang-orang yang punya keinginan memalsu dan pendusta. La siyama in kanat masyuratan muntasiratan, apalagi kitab itu yang sudah masyhur dan sudah tersebar, kitab yang mu'tamadah, kitab yang mu'tabarah dalam istilah Nahdlatul Ulama. Amma in kanat makhtutatan, kalaulah kitab itu masih berupa manuskrip, fayajibut tasabbutu minal khututi, maka wajib diadakan pendeteksian, pemeriksaan validitas daripada manuskrip itu, apakah ia orisinil, apakah dia ini manuskrip palsu. Dengan cara apa? Dengan cara muqabalatun nusakhil makhtutah, dibandingkan antara satu manuskrip dengan manuskrip lainnya. Manuskrip kitab As-Suluk misalnya ditulis oleh seorang penusah, kemudian ditulis lagi oleh seorang nasakh, ditulis lagi oleh seorang nasakh yang lain, kemudian dibandingkan mana yang kira-kira ini mu'tamadah, mana yang kira-kira sudah ada interpolasi, mana yang kira-kira sudah ada pemalsuan di sana. Wa mata 'urifa khattun nasabah, dan ketika sudah ada sebuah tulisan ahli nasab al-muhaqqiq yang dia itu ahli tahqiq dalam sebuah kitab yang dia bisa dipercaya kitabnya itu, fa innahu yu'malu bihi, maka kitab itu dijadikan rujukan. Fa innahu yu'malu bihi, maka kitab itu dijadikan rujukan. Seperti kitab Asy-Syajaratul Mubarakah yang telah ditahqiq, yang dikarang pada 593 Hijriah atau abad ke-6, dikatakan bahwa Ubaidillah itu bukanlah anak Ahmad, berdasarkan bahwa di dalam kitab itu disebutkan anaknya Ahmad bin Isa hanya 3, yaitu Muhammad, Ali dan Husain. Itu yu'malu bihi,
dikerjakan. Karena apa? Kitabnya sudah ditahqiq. Wa yakunu mustanadan syar'iyyan, dan dia menjadi sandaran secara syar'i. Wa alaihil amal, dan harus dilaksanakan, harus dijadikan rujukan fil qadimi wal hadis, baik untuk nasab yang dahulu maupun nasab yang sekarang. Demikian ada di dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab. Bagaimana keharusan adanya kesaksian dari kitab sejaman itu disebutkan di dalam kitab. Contohnya adalah kitab Rasail fi Ilmil Ansab.